Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang aliran hukum responsif. Sebelum mulai pemaparan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marsyanda Angelika dan juga rekan kelompok saya, Anissa Dia Paramita, Bilki Prima Anugrah, Nabila Tasya, dan Salwa Dimagra. Langsung saja, pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Bilki. Hukum responsif adalah teori hukum yang menawarkan suatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural, tetapi mampu berfungsi sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Selanjutnya, kepada Salwa. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah hukum responsif. Lahirnya hukum responsif dilatar belakangi dengan munculnya masalah-masalah sosial seperti protes massal, kemiskinan, kejahatan, pencemaran lingkungan, kerusuhan kaum urban, dan penyalahgunaan kekuasaan yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Hukum yang ada pada saat itu ternyata tidak cukup mengatasi keadaan tersebut. Padahal hukum yang ada pada saat itu ternyata tidak cukup mengatasi keadaan tersebut. Padahal hukum dituntut untuk bisa memecahkan solusi atas persoalan-persoalan tersebut. Nonet dan Selnick berupaya untuk menemukan jalan menuju perubahan supaya hukum bisa mengatasi persoalan-persoalan itu. Selama ini, hukum hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek legal system, tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan lain, seperti dalam hal masalah-masalah sosial. Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari penguasa. Di sisi lain, ada juga pemahaman mengenai hukum yang menekankan aspek legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri. Padahal semestinya teori hukum hendaknya tidak menutup diri terhadap faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan masyarakat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Tasya. Hukum responsif berorientasi pada hasil pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinisasi. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bilki. Tipe hukum responsif. Yang pertama itu adalah pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan. Kedua, pentingnya watak kerakyatan atau populis, baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Angel Lika. Hukum responsif dapat membantu berkembangkan kesopanan, mengatasi parokialisme dalam moralitas komunal. Hukum responsif mengeksplorasi saran-saran alternatif untuk mencapai tujuan hukum, khususnya strategi-strategi pengaturan yang bersifat non-kriminal seperti zoning, yakni pembagian legislatif dalam suatu wilayah menjadi distrik yang berbeda. Proses ini sedang berlangsung di Indonesia, yaitu adanya otonomi daerah, pembagian kekuasaan legislatif merata dari tingkat kabupaten kota hingga tingkat nasional. Yang kedua, mendorong suatu pendekatan yang berpusat pada masalah dan integratif secara sosial terhadap krisia ketertiban umum. Dalam kondisi tertentu, kadang suatu peraturan yang merupakan produk hukum tidak dapat menangani suatu kasus, misalnya demonstrasi, krisis kerusuhan, dan lainnya, karena produk hukum tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu hukum yang dapat mendorong kritik terhadap peraturan-peraturan dan bahkan yang membuat ketidakpatuhan sebagai cara yang sah untuk menguji dan mengubah peraturan yang lebih siap
untuk mengendalikan berbagai ancaman simbolis kekuasaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Anissa. Hukum responsif oleh Nonet dan Selnik dikontraskan dengan dua model. Yang pertama ialah hukum represif, yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represif. Tipe hukum ini bertujuan mempertahankan status quo penguasa yang kerap kali diterapkan dengan dalih menjamin ketertiban. Dengan demikian, hukum ini dirumuskan secara rinci untuk mengikat setiap orang kecuali penguasa atau pembuat hukum. Yang kedua ialah hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu peranata yang setia menjaga kemandirian hukum itu sendiri. Karena sifatnya yang mandiri, maka dikedepankan adalah pemisahan yang tegas antara kekuasaan dengan hukum. Kembali ke moderator. Demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 8. Saya selaku moderator memohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.